Yo, what's up guys, welcome back to Pixma PW teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan kembali lagi dengan saya di sini dengan cosplay Joro coy. Oke, karena sebelumnya kita tuh cosplay Corning, kita tuh mau bahas tentang AI. Nah, di kali ini kita bakalan bahas tentang manajemen bisnis ya teman-teman. Dan ditemani oleh Joro. Oke. Nah, jadi di sini kita tuh akan membahas manajemen bisnis ya teman-teman. Oke, gua kecilin dulu nih. Nah, sini kan cocokan ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang manajemen bisnis dengan judul yaitu simulasi bisnis usaha percetakan baju dengan asumsi variasi pendapatan 1 tahun di atas 100 juta, teman-teman. Dan di sini saya bakalan ngasih tahu caranya ngitung neraca, laba rugi, margin keuntungan, ROA dan ROE-nya, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke next selanjutnya, teman-teman. Oke, kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Oke, jadi di latar belakang ini, jadi ada sebuah mahasiswa yaitu yang bernama Dito. Dito adalah seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil, Dito ini telah menunjukkan minat yang besar pada seni dan kreativitas. Nah, jadi dia ini sering menghabiskan waktu luangnya untuk menggambar dan mencetak kreasi sendiri di rumah menggunakan peralatan sederhana. Semangat dan ketertarikan inilah yang membawa Dito untuk mengejar gelar di bidang seni grafis di universitas. Namun teman-teman, ketika dia menyadari bahwa minatnya bisa menjadi lebih dari sekedar hobi, lalu Dito memutuskan untuk mengambil langkah ekstra dengan mendirikan bisnis. Bisnis apa kira-kira ya? Oh, bisnis percetakan. Nah, jadi awalnya percetakan itu kecilan teman-teman. Lalu dan memulailah sebuah bisnis dari nol tidak pernah mudah. Apalagi bagi seorang mahasiswa yang juga harus fokus pada bidang studinya. Jadi si Dito ini dia tuh seorang mahasiswa tapi dia tuh punya bisnis percetakan yang kecilan ya teman-teman. Nah, jadi namun Dito tidak pernah ragu-ragu untuk menghadapi tantangan. Dia menggunakan pengetahuan yang dia peroleh dari kuliah dan pengalaman praktisnya untuk membangun fondasi bisnisnya. Dengan sedikit modal yang dimilikinya, Dito mulai menawarkan jasa cetak kepada teman-teman sekelasnya dan sekitar kampus. Nah, jadi kalau kita ingin mulai suatu yang besar gitu kan teman-teman, kita tuh harus mulai dari kecil dulu. Nah, seperti Dito ini, jadi dia tuh sebelum membuat bisnis cetakan yang besar, jadi dia tuh membangun yang percetakan kecil-kecil dulu. Dan orang-orang yang bakal dukung kita tuh pasti itu orang terdekat kayak kawan, keluarga, pacar gitu. Nah, itu dia. Nah, dengan sedikit modal yang dimilikinya, Dito menawarkan jasa cetak kepada teman-teman sekelasnya di sekitar kampus. Lambat laun dengan pelayanan yang baik dan kualitas cetakan yang memuaskan, bisnis Dito mulai mendapatkan perhatian dan mendapat pesanan dari luar lingkungan kampus. Nah, yang dulunya di lingkungan kampus doang dan alhamdulillah setelah Dito udah meluber luas, jadi bisa tuh bahkan bisa dikenal di luar area tersebut ya teman-teman. Lalu dengan kesuksesan awal yang menggambarkan, Dito semakin termotivasi untuk terus mengembangkan bisnisnya. Dia mulai menjelajahi strategi pemasaran lebih luas, menggunakan media sosial dan jaringan personalnya untuk mempromosikan layanan percetakannya. Nah, pendapatan bisnisnya pun mulai meningkat secara signifikan dan Dito bahkan berhasil menarik beberapa klien korporat kecil dan menengah. Wah, korporat ini ya teman-teman, klien-klien kayak buat usaha-usaha caleg-caleg gitu ya. Wah, ini bagus nih sih. Namun meskipun kesibukannya sebagai pengusaha semakin meningkat, Dito tetap memprioritaskan pendidikannya dan berusaha untuk menyeimbangkan antara kuliah dan mengelola bisnis. Nah, walaupun dia udah sukses ya teman-teman, tapi pendidikan untuk penting. Nah, dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu, Dito bertekad untuk meraih kesuksesan lebih besar di masa depan, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa yang sukses, tetapi sebagai seorang pengusaha yang inspiratif dan berdampak. Nah, lalu sebagai seorang pengusaha muda yang ambisius, Dito telah berhasil membangun bisnisnya dari awal dengan modal sebesar 80 juta. Nah, 80 juta ini dia kumulasikan, dia tuh ingin membuat sebuah percetakan kecil, mungkin dari ruko kecil dulu ya teman-teman. Nah, jadi dia sangat bersemangat untuk mengembangkan bisnisnya dan telah mencapai pendapatan tahunan lebih dari 100 juta. Wow.
Dengan keahlian dalam percetakan dan visi bisnis yang kuat, Dito bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan berluas jangkauan bisnisnya. Oke, kita bakal masuk ke neracanya. Oke, jadi di neraca ini ada di sebelah kiri itu aset dan di sebelah kanan itu pernilaian nilai di rupiah kan. Nah, jadi aset Dito ini kasnya itu ada 10 juta, lalu ada perkiraan nilainya itu adalah 10 juta, kasnya itu ada perkiraan nilainya 10 juta, lalu piutang usaha perkiraan nilainya sebesar 20 juta rupiah. Lalu di inventaris perkiraan nilainya itu sebesar 50 juta rupiah. Lalu total aset yang dimiliki adalah sekitar 80 juta rupiah. Jadi total aset itu adalah akumulasi dari penjumlahan ketiga ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu ya. Nah jadi ini saya tadi nih. Oke, jadi penjumlahan dari sini teman-teman. Nah, oke. Nah, lalu ada kewajiban dan ekuitas perkiraan nilai. Jadi di hutang usaha perkiraan nilai itu sebesar 5 juta. Nah, lalu modal awalnya itu kan kita udah bahas tadi kan, yaitu 80 juta. Lalu total kewajiban dan ekuitas adalah 85 juta. Nilai itu dari ini teman-teman gue ini. Utang usaha dan modal awal. Oke. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi teman-teman. Nah, di laporan laba rugi ini ada namanya pendapatan dan jumlah. Jadi pendapatan jualannya itu sebesar 150 juta. Wow, besar banget nih teman-teman. Sebesar 150 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional itu sebesar 50 juta. Lalu laba kotornya sebesar 100 juta ya teman-teman. Dan biaya lain-lainnya yaitu ada 10 juta. Lalu diakumulasikan laba bersihnya yaitu adalah total penjumlahan dari sini ya teman-teman. Yaitu 150 juta dikurang 50 juta sebesar jadi sebanyak 100 juta. Nah, jadi 100 juta ini dikurang lagi 110 juta jadi 90 juta teman-teman. Karena ada tanda kurung seperti ini, itu nama itu adalah kredit, maka itu ada nilai yang dikurangkan teman-teman. Nah, itu dia. Lanjut, kita masuk ke perhitungan rasio keuntungan ya teman-teman. Jadi rasio keuntungan sama dengan adalah laba bersih dibagi pendapatan jualan yang dikali 100%. Jadi rasio keuntungan adalah laba bersih 90 juta teman-teman. Oke, kita lihat tadi laba bersih berapa. Oke, 90 juta benar. Lalu dibagi pendapatan jualan ada 150 juta. Jadi pendapatan jualannya 150 juta ya teman-teman. Lalu menghasilkan kali 100% sebenarnya adalah sebesar 60% teman-teman. Lalu kita masuk ke tingkat keuntungan dari investasi modal. Jadi tingkat keuntungannya adalah sama dengan laba bersih dibagi modal awal dikali 100%. Jadi tingkat keuntungannya adalah 90 juta dikali modal awal tadi kan sudah saya sebutkan ya. Sebesar 80 juta. Jadi 80 juta dikali 100% dan menghasilkan 112,5% ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di laba kotor. Jadi laba kotor sebenarnya adalah pendapatan penjualan dikurang biaya laba kotor. Jadi laba kotornya sendiri itu adalah 150 juta dikurang biaya laba kotor yaitu 50 juta. Jadi sebanyak mendapatkan 100 juta rupiah. Oke, kita masuk ke margin keuntungan. Jadi margin keuntungan sama dengan laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Sedangkan margin keuntungan adalah 100 juta dibagi 150 juta dikali 100 sama dengan 66,67% teman-teman. Oke, kita masuk ke slide terakhir yaitu adalah menghitung ROA dan ROE. Jadi ROA sendiri adalah return of asset dan ROE adalah return of equity. Jadi gimana Bang cara menghitung ROA-nya teman-teman? Di sini saya ngasih rumusnya teman-teman. Jadi ROA sendiri itu adalah sebenarnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Jadi laba bersihnya 90 juta dan total asetnya dibagi total asetnya 80 juta dikali 100% sama dengan kita mendapatkan hasil penjumlahan yaitu 112,5% teman-teman. Nah, jadi di return of equity atau ROE-nya, jadi ROE sendiri itu adalah rumusnya laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Ya, jadi laba bersihnya berapa yaitu 90 juta rupiah dibagi ekuitasnya berapa 85 juta rupiah jadi kali 100% dan menghasilkan 105,88% teman-teman. Oke, itu udah slide terakhir dan ya
kita sudah membahas tentang manajemen bisnis tentang si Dito ini, teman-teman. Jadi, saya menceritakan simulasi bagaimana seorang pengusaha memulai dari nol dan memiliki modal sebanyak di awal itu 80 juta ya tadi. Maaf, saya lupa. Ya, 80 juta dan diakumulasikan menjadi diakumulasikan per tahunnya itu mendapatkan 100 juta keuntungan, teman-teman. Jadi keuntungan itu sebanyak modal 80 juta, untung bersih sendiri itu 100 juta. Berarti satu tahun itu mendapatkan keuntungan sebanyak sekitar 120% ya, teman-teman. Wah, hebat banget bisnis percetakan. Jadi mudah juga saya ini kira-kira dia. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja di video kita kali ini. Di video kali ini kita sudah ditemani oleh Joro, yaitu adalah saya sendiri. Nah, jadi di video selanjutnya mungkin kita bakalan cosplay apa lagi teman-teman. Dan kalau kalian ingin request bang cosplay apa sambil bahas-bahas tentang AI, tentang bisnis, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan bakalan saya tanggapin dan bakalan saya bahas teman-teman. Dan saya tuh pasti orang itu mendengarkan suara rakyat coy. Apa kalian minta pasti kulakuin kok, ya kan? Sasageyo. Salah. Itu di anime sebelah yang semalam. Oke teman-teman, itu mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan ya. Salam cosplayer, pembahasan bermanfaat. Bye bye.